Sampai kemudian orang-orang Cina, orang-orang Nasrani pun turut merasakan bahwa saya mendengarkan ceramah Pak Air itu, saya bukan orang Muslim pun senang, tertarik. Nah, itu. Dan bisa diambil manfaatnya untuk non-Muslim pun ya. Non-Muslim pun bertambah keyakinan dia terhadap agamanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wonder Home Podcast. Masih bersama saya dengan Syifa Amin. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, Pak Muhammad Ikhwan Ahada atau Dr. Ikhwan Ahada sudah ya. Ya, beliau ini selain dia menjabat sebagai ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY ya, Yogyakarta, terus kemudian beberapa waktu lalu juga menulis disertasi yang sangat menarik, sangat inspiratif dan penting buat kita semuanya untuk tahu, yaitu tentang Kiai Haji HR Fakhruddin, yang kurang lebih judulnya adalah Oase Kepemimpinan Kiai Haji HR Fakhruddin sebagai servant leader. Nah, nanti kita akan mengulik soal itu, Pak Ikhwan. Boleh. Ya. Ya bisa cerita ke sana kemari, tapi paling kita nanti akan menyentuh soal itu. Tapi sebelum kita bicara tentang Kiai AR, Pak Ikhwan, boleh diceritakan sedikit background Pak Ikhwan sebagai sebagai pemimpin Muhammadiyah juga, sebagai kader Muhammadiyah sebelumnya. Aslinya asli dari mana Pak Ikhwan ya? Dari Klaten. Dari Klaten ya. Tepatnya di kampung yang jauh dari kota Klatennya sesungguhnya, tapi perbatasan antara Klaten dengan Boyolali. Oh, Klaten dan Boyolali. Jadi udah agak naik dekat dengan perbatasan Boyolali, kurang 1 kilo saja. Tapi memang dari awalnya itu dibesarkan di lingkungan pendidikan, di lingkungan keluarga yang aktif di Muhammadiyah. Ya, kebetulan Bapak adalah kepala sekolah MTS Muhammadiyah, aktivitasnya di Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan juga sempat ke PDM. Ibu juga berkegiatan Aisyah gitu. Dan kebetulan kita tinggal di kampung yang memang di situ pertumbuhan dan kehidupan Muhammadiyah sangat kental gitu ya. Gitu ya. Jadi kampung kami ini wakaf dari keluarga kita itu untuk masjid, untuk MI Muhammadiyah, untuk TK Aisyah gitu ya. Bahkan sekarang ada TPA Muhammadiyah. Oh, ada TPA Muhammadiyah. Jadi dalam satu komplek. Oke. Jadi memang itu tadi lingkungannya juga Muhammadiyah, mendedikasikan, mengkhidmahkan dirinya juga di Muhammadiyah. Tapi yang menarik kan sebagian bukan pemimpin, aktivis Muhammadiyah lah. Anak-anaknya tuh memilih jalur lain. Kadang kan ada yang begitu tuh. Iya. Nilai-nilai apa kalau yang ditanamkan oleh orang tua dan segala macam sehingga Pak Ikhwan itu tetap aktif dan berkhidmat di Muhammadiyah itu. Jadi seingat saya itu memang usia emas itu sangat terasa bahwa ketika kecil saya itu sering diajak Bapak untuk rapat di Muhammadiyah, ngisi pengajian di masjid dan di ranting jauh dari rumah, kadang-kadang naik sepeda motor, malam hari hujan. Kalau sore ibu itu sering gendong saya, kemudian pengajian Aisyah, kadang kalau ibu pas rapat ya rapat. Sehingga saya sejak dari kecil itu hafal itu Mars Aisyah itu. Oh, Mas Aisyah. Malah Mars Aisyah ya. Aisyah dulu daripada Sang Surya itu hafalnya gitu. Aisyah itu. Karena ibu sering sekali kalau ngajak kita kan suka diajak, lalu kemudian nanti snacknya kita sebelumnya nyanyi Mars Aisyah. Jadi saya lebih hafal itu dulu dibanding Sang Surya. Sang Surya. Sejak kecil dibiasakan, diajak beraktivitas dengan aktivitas orang tua di Aisyah maupun kebetulan secara formal kemudian pendidikannya di TK Abang, habis itu MI Muhammadiyah, lalu kemudian ke Mu'alimin Muhammadiyah 6 tahun. Nah, satu-satunya jenjang pendidikan saya dari TK sampai dengan S3 ini yang tidak Muhammadiyah hanya waktu S1. Waktu S1.
S1 di mana Pak Iwan? Iya, IAIN Sunan Kalijaga. Oh, di IAIN Sunan Kalijaga. Ya, tapi celupanya di sana juga dengan IMM. Oh, aktifnya di IMM. Iya. Jadi pure ini darahnya darah pendidikan maupun pendidikan keluarga maupun pendidikannya Muhammadiyah. Kalau di IAIN ngambil apa di S1-nya? Dulu saya waktu itu masih mengambil jurusannya peradilan agama. Oh, peradilan agama. Sekarang sudah diistilahkan dengan beda ya. Peradilan agama. Punya aspirasi pengen jadi hakim juga gitu atau? Sempat. Jadi ketika lulus IAIN itu orang tua kan menginginkan saya tetap jadi seorang PNS. Oke. Jadi informasi tentang lowongan pekerjaan di pengadilan agama, peradilan agama, dan juga ketika ada lowongan hakim itu selalu disampaikan. Sama ibu waktu itu. Lah kemudian kebetulan saya aktif di Jogja, artinya kehidupan harian di Jogja. Saat di Jogja ada pembukaan tentang itu, orang tua itu sampai datang. Ayo segera daftar ke sana. Ya saya berbakti daftar saja. Tetapi seleksi pertama lolos, seleksi kedua dipanggil ke Jakarta itu. Oh, sampai dipanggil ke Jakarta. Tapi karena suara hati saya hatinya nggak di situ. Gitu. Tapi kemudian ketiga sudah nggak dipanggil lagi, nggak ada kelanjutan lagi. Tapi untuk saya paham bahwa orang tua menghendaki ke arah itu. Saya kemudian sowan sama ibu, sama bapak. Ya saya nangis, artinya bahwa saya ingin menunjukkan saya pattern saya bukan hakim ini tampaknya. Saya temukan itu, saya guru. Nah kebetulan saat itu gini Pak Siwa, saya bergabung dengan teman-teman yang aktif di Badan Koordinasi TKA, TPA sekota bahkan seprovinsi DIY. Di situ aktivitas kita ini memang mengajar dan mendidik anak-anak gitu ya. Nah tampaknya saya agak punya ketertarikan untuk itu karena bapak itu guru, ibu juga alumni SPG. Sekolah Pendidikan Guru. Waktu itu. Nah, tampaknya itu sudah menjadi pilihan kayak gitu. Aku jadi guru nih ya. Menjadi pilihan. Iya. Nah, kebetulan tahun 1996 itu saya oleh Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Wirobrajan 3, almarhum Pak Kadiono saat itu. Itu setelah saya khutbah itu lalu saya dipanggil. Tolong kami dibantu untuk mengajar di SD Muhammadiyah ini. Nah, jadilah saya masuk tahun 96 itu pertama kali jadi guru diminta oleh kepala sekolah. Itu sudah lulus dari IAIN? Sudah. Itu sudah lulus. Nah, saya ikut kira-kira sekitar 5-6 tahun ya. Nah, sekitar 6 tahun itu lalu saya aktif di pimpinan cabang Muhammadiyah Wirobrajan. Diminta juga oleh Direktur Mu'alimin Muhammadiyah Ustaz Zamzuri Umar untuk bisa membantu di Mu'alimin tahun 2001. Nah saat itu ya saya sampaikan, Pak, saya ini sudah jadi guru di SD. Karir saya jadi guru SD gitu kan. Sekarang udah nyaman. Panggilan saya di situ. Lewat hati saya sudah ya ini mungkin jalan hidup saya. Saya tinggalkan dunia gemerlapan saya karena dulu Pak saya juga di samping aktif IMM itu juga menjadi semacam kerja di kayak LSM ya. Oh, nah, itu duitnya gede. Duitnya gede. 5-6 kali gaji SD. Oh gitu. Jadi selain aktif di mahasiswa waktu mahasiswa di IMM, terus kemudian ngajar, tapi juga di LSM. Di LSM. Bergerak di bidang apa LSM-nya? Pendidikan juga atau bukan? Waktu itu mendata Gross National Product atau GNP, pendapatan bersih dan bruto itu untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta bagian selatan. Dari selatan mulai dari yang paling barat Kulon Progo paling sana sampai ke Pantai Indrayanti itu. Pantai Indrayanti sana. Gitu, pokoknya perbatasan dengan Pacitan ya. Nah itu lumayan karena sehingga saya bisa beli rumah pada saat itu ya. Oh ya sampai bisa nabung untuk beli rumah.
Ya sepeda lah. Iya lumayan lah. Iya, saat itu ya saya bisa beli motor. Iya, jadi ya itu saya kerjakan di sela-sela saya ngajar. Jadi mahasiswa di sela-sela kegiatan pada saat itu kan memang belum fit ngajar, tapi ya itu tadi ya anak muda pokoknya kalau sudah mulai berangkat gitu nanti balik ya sudah kondisinya nggak mungkin, tapi lama-lama kok wah ini saya kok nggak nyaman juga ini ya. Hatinya ya. Begitu ketemu komunitas ngajar-ngajar, di sini saya. Kenyamanan kebermaknaannya itu didapatkan di situ ya. Iya. Tapi kalau setelah IMM masih aktif di lingkungan misalnya di pemuda kah di itu? Saya sempat pindah jadi Pak Siva. Setelah saya aktif di LSM ngajar di ini Batko, lalu kemudian diminta ngajar di SD. Nah di selang antara 1996 itu berarti sekitar 3 tahun ya, 3 tahun betul. 2009 itu saya diminta untuk nemeni nenek. Nemeni nenek di Prambanan. Di Prambanan. Ada nenek sama kakek di sana dari pihak ibu. Saya diminta untuk nemeni sana. Ya sudah sama bapak sama ibu. Saya pulang ke sana kira-kira 3 tahun. Nah itu saya kemudian aktif kembali sebagai sekretaris PCPM. PC Pemuda Muhammadiyah di Cabang Ganti Warno. Iya, jadi satu periode lebih pada saat itu. Tahun tepatnya tahun 2000-an karena dengan segala pertimbangan saya balik ke Jogja. Jadi saya ngajarnya masih tetap itu di Laju itu. Meskipun dari Prambanan sana dilaju ke Wirobrajan. Iya. Terus yang di Mualimin tadi jadi diambil atau? Ketika di Mualimin kan setelah tahun 2001. Awal 2001 itu saya juga masih aktif di pimpinan cabang Muhammadiyah Wirobrajan. Jadi merasa anak muda kuat. Pokoknya energinya habis ngajar nanti malam itu rapat cabang Muhammadiyah Wirobrajan, balik nanti jam 10 ke Klaten. Paginya jam 5:30 sudah berangkat lagi. Sehat-sehat juga ya. Tahun 2021 saya diminta sama Pak Zamzuri supaya mengikut di Mualimin. Nah, saya bilang pada saat itu, saya sudah di SD Muhammadiyah, ini SK saya dari PDM. Saya pegang SK itu. Ya itu gampang. Gampang. Lalu tampaknya beliau kemudian kok nggak tahu, yang penting saya bisa masuk Mualimin. Mungkin nembung ke PDM. Komunikasi sama siapa gitu. Akhirnya masuk ke Mualimin. Tahun 2021. Tapi saat-saat itu sudah mulai kebayang atau kebayang punya semacam pemimpin ya, inspirasi dari orang siapa sehingga punya energi pagi berangkat jam 6 sampai beraktivitas 10 malam, jam 10 malam terus kemudian pulang, baru bisa pulang gitu tuh. Yang pertama dari ayah saya. Jadi ayah saya itu yang selama saya bersama dan membersamai beliau tidak pernah merasakan capek kalau sudah panggilan dakwah. Itu saya ayah habis pulang dari kerja sore, kemudian dia masih harus misalnya ngaji di kelompok pengajian malam, kadang harus membersamai takmir untuk juga ngaji gitu. Kemudian pagi kadang-kadang sebelum subuh kita sudah ditinggal gitu. Jadi untuk berangkat ya mungkin kerja atau apa itu menurut saya ayah hebat banget dan sehat. Dan sehat ya. Dan sehat, ayah itu sehat. Sampai kemudian beliau pernah sakit itu karena memang jadi pada saat ibu memberi nasihat ayah makan siang tapi nggak sempat karena rapat. Lalu kemudian terjadi sedikit accident di jalan ketika mau rapat di PDM itu. Nah di situ kemudian baru ayah itu tersakit. Dan itu yang saya ingat sakit pertama kali ayah saya. Sejak dari kecil. Nah setelah sembuh katakanlah begitu, tidak mengurangi aktivitas sampai sekarang usia saya sepuh itu. Masih sugeng sama. Masih sugeng 80 sekian tahun, 83 tahun, kemana-mana masih naik motor sendiri, masih nyopir sendiri kalau rapat-rapat itu, asal tidak hujan atau tidak malam hari.
Nah, itu sudah mulai membatasi. Tapi kalau masih siang, sore masih jalan. dikejar ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang menginspirasi saya itu Agus Salim. Kiai Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim, pahlawan nasional. Oh, pahlawan nasional. Oke. Ya. Pada saat itu ayah itu memberikan, jadi beliau itu suka cerita. Orang itu akan menjadi seorang pemimpin di masa depan ditentukan dari sekarang. Jadi prihatin itu menjadi laku pertama. Satunya kata dengan hati dan perbuatan itu yang kedua. Jadi kalau itu tertanam, maka apa yang akan Anda inginkan nanti kamu akan bisa jalan. Bisa jalankan. Itu nasihat ayah yang terngiang-ngiang. Lalu saya itu diberikan buku tentang Kiai Haji Agus Salim. Jadi perkenalan tadi oleh ayah, terus kemudian dicari siapa ini? Siapa itu? Kiai Haji Agus Salim ini. Diberikan buku itu, lalu kemudian diminta baca. Hebat sekali ya, dia kemudian bisa ke luar negeri tanpa biaya. Nah, pikiran anak kecil saat itu naik pesawat nggak usah biaya, tapi kemudian bisa menyumbangkan sesuatu ke negara. Itu yang kemudian dihembuskan oleh saya. Gitu ya, harus berjuang, intinya harus kerja. Dua figur itu tadi ya, Ki. Banyak memberi informasi itu ya. Inspirasi lah. Ya, Kiai Agus Salim itu kan sampai rumah tinggalnya saja di gang kecil, kadang bayar listrik nunggak gitu. Sepatunya kayak begitu. Tapi sumbangannya buat bangsa dan negara kan sangat besar sekali ya. Ya, hampir kita kayak semacam tidak bisa memberikan nilai dengan nilai uang atas jasa dan pengorbanannya, jasa-jasanya ya. Oke, terus kemudian ini langsung masuk saja. Ini kan dari dua inspirasi ini tadi. Pertama kali berkenalan secara pribadi maupun secara pemikiran dengan Kiai Haji A.R. Fakhrudin itu gimana ceritanya? Jadi gini, ketika saya masuk Mu'alimin 6 tahun ya, ada budaya yang bagus pada saat itu. Ijazah anak Mu'alimin itu tidak ditandatangankan oleh Mu'alimin, tetapi setiap siswa harus menghadap sendiri untuk minta tanda tangan di situ. Ketua PP pada saat itu kan Pak A.R. Fakhrudin. Ya, setiap orang harus menghadap beliau untuk diuji layak enggak lulus itu dengan sowan ke rumah beliau. Waktu itu di Tiro, saya dari Mu'alimin 40-an datang ke sana. Nah, betapa kita sebelumnya kan sudah tergambar betapa Pak A.R. itu punya karisma yang begitu gitu ya. Pemimpin Muhammadiyah yang menyejukkan. Lalu kemudian apa yang ada di dalam alam pikiran kita tentang sosok pertama orang Muhammadiyah itu, ya tentu kita di samping diberitahu oleh guru, tapi juga kita bisa melihat dari media, radio, televisi, itu banyak kemudian menjadikan kita punya kebanggaan tersendiri. Harus ketemu. Jalanlah kita ke Cititiro. Gitu ya. Itu masih usia sekolah ya. Habis fresh graduate sekolah kelas 6. Kelas 6 lah ya. Kelas 12 lah kalau sekarang. Ketemu sama ketua PP Muhammadiyah. Itu kan wah banget gitu. Dan kayak antara ya dan tidak percaya gitu. Karena di sana betul-betul diuji Pak Siwa. Oh iya. Jadi datang Bu A.R. Nak, mau ketemu siapa? Saya Mu'alimin gitu kan. Perkenalkan diri. Oh, mau ketemu Bapak? Ya, Bapak ada. Sekarang silahkan dulu di ruang tamu. Betapa sederhananya, betapa menghargainya Bu A.R. Kita yang orang anak kecil lulus pondok atau Mu'alimin tetap dibuatkan teh. Saya itu dibuatkan teh, ditunggu Bapak. Iya. Ini sudah mau maghrib. Karena memang waktunya kita diminta nanti jelang sholat maghrib. Menjelang sholat maghrib. Begitu. Itu satu Mu'alimin bareng-bareng atau satu-satu? Enggak boleh bareng, maksimal 2 orang. Maksimal 2 orang gitu. Karena nanti di sana yang satu diuji dengan imam sholat. Gitu. Yang satu untuk kultum. Gitu. Iya. Nah, setelah maghrib sampai isya beliau nanti akan
di situ dengan para mahasiswa yang kos di situ, ngobrol, bertukar agama atau pendidikan atau pengajian. Itu yang kita alami. Waktu itu saya dengan teman saya yang dari Sulawesi. Nah, itu lalu kemudian saya diminta jadi imam sholat. Oh, jadi imam. Nah, petugas yang satu, teman saya satu ini mestinya kultum. Iya. Tetapi kemudian teman saya ini tampaknya mungkin agak nggak ngeh kalau kultum itu. Akhirnya nggak jadi ketua PR. Maksudnya nggak ngehnya itu nggak berani, nggak pede atau bisa jadi saya nggak. Ini masih ada orangnya nanti kawan-kawan lihat utang kultum di Tiro berarti. Karena ijazahnya masih kosong itu. Oh gitu. Iya. Hanya ditandatangani oleh direktur Mualimin. Kan harus ada tanda tangan ketua PP Muhammadiyah. Iya. Berarti nyiras sekalian di situ Pak Ikhwan, kultum sekalian juga? Atau enggak? Akhirnya karena yang satu ditunggu nggak datang. Iya. Kemudian kita waktu itu Pak R memberi pengajian karena mengkultum untuk anak-anak mahasiswa di situ. Lalu saya diminta menyimpulkan apa kesimpulannya. Itu yang saya ingat gitu ya. Sampai sekarang. Iya, istilah pesantrennya itu talaki betul, sanatnya ketemu betul itu. Enggak cuma katanya atau dengar dari media gitu ya. Kesan pertama yang ditangkap oleh Pak Ikhwan waktu ketemu Pak AR itu gimana? Bayangan saya, bukan bayangan, jadi srek begitu saya melihat orang ini kebapaan, sangat kebapaan, menerima kami, menerima saya, dan ketika beliau harus berbicara dengan teman-teman mahasiswa ya, kakak-kakak mahasiswa yang kos di situ itu, dengan nada kelembutannya, kalau orang Jawa itu sarehnya dalam ngajak bicara itu sangat kebapaan. Nah, di situ saya kemudian ada mohon maaf, karena di Mualimin saya kemudian juga bersentuhan dengan beberapa buku Pak Agus Salim. Ini beda karakter dengan Pak Agus Salim ini. Pak Agus Salim kan tegas, tas begitu. Nah, prinsip-prinsip beliau betul benar, tapi Pak R ini lembut. Ada nuansa yang beda beliau. Itu yang saya rasakan ya. Nah, kemudian egalitariannya yang luar biasa. Beliau PP Muhammadiyah duduk bersama kami dengan para siswa dalam musola yang begitu, untuk ngobrolnya santai, tidak ada kayak beban macam-macam. Nah, itu yang kemudian begini ternyata luar biasa. Itu yang kemudian ada sesuatu yang masuk hal baru dalam dalam cakrawala kepemimpinan, pandangan kepemimpinan saya begitu. Iya. Ya, itu kesan awal ketemu dengan Pak AR ya. Terus kemudian ya setelah bertemu dengan berbagai macam literatur dan segala macam, akhirnya nulis disertasi tentang oase ini. Kalau itu secara spesifik yang disoroti kenapa aspek kepemimpinannya itu tadi? Iya, jadi gini, Prof. Akif itu kan pernah memberikan mata kuliah untuk membuat proposal sebelum apa itu. Nah, mulai dari saya tak mikir apa yang harus saya ambil dari beliau. Jadi pada saat itu karena saya awal itu sudah mulai agak tertarik dengan beberapa kemudian sentuhan-sentuhan, lalu kemudian informasi itu, apa yang harus saya petik dari beliau ini, apa yang belum diketemukan dari beliau. Itu yang menggelitik saya. Tapi pada saat saya harus presentasi di Prof. Akif itu memang masih murat-marit. Saya masih nggak punya konsep, terus terang saja. Tapi ada sesuatu yang kemudian harus kita ambil ini dari Pak Air ini, yang tersembunyi gitu ya. Dannya rasa itu, lalu kemudian saya konsultasikan ke Pak Budi Setiawan, sesepuh Muhammadiyah, gitu ya. Kemudian ke Pak Mas Parianto, Dr. Mas Parianto yang di Cokroaminoto. Betul pada saat itu, karena beliau kan juga dekat dengan Pak Sukri. Saya minta untuk dikontakkan, meskipun kita sudah kenal, tapi beliau karena sudah saya ingin bicara tentang itu. Nah, saya juga ketemu dengan Pak Mukhlas Abror. Jadi itu sudah cukup lama. Sebelum COVID, jauh sebelum, mungkin tahun 2018-19 ya. Nah, saya menggali dari situ untuk kemudian mempertajam apakah pandangan saya tentang Pak AR ini benar.
Nah, yang menarik ketika saya ketemu dengan Pak Mukhlas Abror, beliau sampaikan dengan rigid sekali tentang Pak AR. Yang selama ini saya belum coba belum memahami, tapi kemudian begitu ketemu Pak Mukhlas, karena beliau ternyata mendampingi Pak AR ini ketika di PWM, ketika juga beliau di PP gitu, itu sangat lekat dan sangat erat. Nah, apa yang beliau sampaikan itu mengingatkan saya kembali tentang peristiwa di mana saya harus minta tanda tangan. Yang tadi itu. Iya. Itu Mualimin itu. Klop. Satu. Yang kedua, ketika kita punya dari bacaan-bacaan yang bacaan proses ya. Misalnya ketika waktu itu kan Mualimin itu memang memahami bahwa ketua PP kemudian kadang datang memberi kami semangat. Itu juga ada semacam kecocokan. Artinya match betul apa yang disampaikan oleh seorang Pak Mukhlas Abror dengan apa yang saya rasakan. Oh iya ya, betul gitu. Nah itu ketemu itu, lalu kemudian semakin ini yakin harus ada sesuatu yang saya temukan. Ketika Pak Budi juga beliau cerita tentang pengalaman, karena kan beliau Pak AR ini kan tahun 1950 kan lenggah di Kauman. Pindah dari jajaran dari Panduan itu ya, kemudian Beleberan, lalu kemudian pindah ke Kauman sebelum ke Semarang. Untuk menjadi jawatan agama itu. Nah, ketika di situ Pak Budi ini adalah seusia dengan putra-putra Pak AR. Nah, kira-kira adik kelasnya lah, tapi kemudian bermainnya sebaya lah dengan putra-putra Pak AR. Ya, nah itu lalu kemudian belum menceritakan banyak. Semakin ini ya, ada semakin dorongan kuat untuk menggali lebih jauh tentang sesungguhnya apa yang tersembunyi di balik kepribadian Pak AR. Oke. Iya, Pak Mukhlas Abror wartawan juga jurnalis yang teliti untuk merekam perjalanan seseorang begitu kan ya. Pak Budi Setiawan juga. Nah, apa itu namanya? Kalau ya tadi setelah ketemu dengan beberapa potensial narasumber untuk disertasi, terus kemudian mendapatkan angle tentang kepemimpinan gitu ya. Sebenarnya kalau pembacaan atau penelitian Pak Ikhwan tentang Pak AR ini, yang membentuk Pak AR itu apa? Yang membentuk secara lingkungan kah, secara pemikiran kah, secara ideologi kah? Kepemimpinannya itu ditempanya dalam lingkungan semacam apa tuh? Ya, jadi dalam perjalanan penelitian kita, penelusuran kita itu baik wawancara maupun kita coba telusuri dokumen, yang saya coba bisa simpulkan Pak AR itu faktor kepemimpinannya dibentuk dari pertama beliau ini hidup di Keraton Pakualaman. Di Keraton Pakualaman. Jadi beliau kan penghulu Keraton Pakualaman ya. Bagaimana keraton ini mendidik kepribadian dan karakter Pak AR menjadi Jawa yang Islam, tapi Islam yang Jawani. Atau Jawa wong Jawa ning Islame kental, tetapi kental Islamnya tapi Jawani. Nah, ini yang memadukan antara menurut saya yang membentuk beliau punya semacam kepribadian yang tadi ajur dan ajer. Ajur dan ajer. Apa itu maknanya tuh? Bisa melebur. Bisa melebur, ajur melebur gitu. Iya, ajer tetapi kemudian karakter itu tetap ada. Tetap ada. Ajer itu akhirnya ketika itu menjadi terbukti saat beliau menjadi pemimpin Muhammadiyah selama 22 tahun, terlama dalam sejarah Muhammadiyah itu. Beliau betul-betul bisa menunjukkan proses pendidikan pada saat itu. Jadi bagaimana Jawani tetapi juga tetap berpegang pada prinsip keislaman. Ketika harus menjalankan syariat Islam tetapi juga Jawanya tidak hilang. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, jadi ternyata Kiai ayah dari Pak AR ini kan ternyata ulama yang juga punya teman kenalan para kiai yang dalam notabene-nya memiliki referensi kitab-kitab rujukan
aturos yang kuat. Jadi ketika beliau selesai dari Penghulu Pakualaman, kemudian sempat di Kota Gede, lalu sekolah di Muallimin Muhammadiyah beberapa saat. Memang ini Pak R-nya. Pak R. Jadi tidak sempat selesai, lalu kemudian dibawa kembali ke Kulon Progo oleh orang tuanya dari ke tanah kelahiran beliau. Nah, di sana beliau mendapatkan semacam pengajaran yang kuat dari ayahnya, yang kuat referensi Turathnya, kitab kuningnya, dan juga beberapa guru-guru lain. Nah, disitulah kemudian beliau mendapatkan referensi baru sebagai penguat keislaman beliau secara kultural di Pakualaman. Dikuatkan prinsip itu sehingga beliau ini meskipun tidak S1, tidak S2, tidak S3, tetapi pengetahuan dan pemahaman Islamnya melalui kitab-kitab Turath itu luar biasa. Kalau orang tuanya itu mendapatkan pendidikan atau akses kepada Turath tadi itu pernah mondok di mana atau pernah bersama dengan kiai siapa gitu? Jadi tampaknya orang tua dari Pak R ini kan di samping penghulu, maka secara formal pekerjaannya penghulu. Begitu. Tapi beliau juga memang ketika di Galur, karena orang Galur ya, orang Kelompok. Beliau bergaul dengan para kiai-kiai yang memang punya pondok-pondok pesantren. Jadi kira-kira pendidikan pada saat itu ya pendidikan tradisional yang diperoleh, tetapi kekuatan untuk referensi Turath itu bisa ya orang dulu mungkin kan sekolah itu ya nyantri kira-kira begitu. Betul. Ukurannya nek wis kowe iso maca turutan karo iso maca kitab kuning misalnya, Jurumiyah, Izi, Mutamimah. Gitu kira-kira. Itu dasar kan? Ada dasar-dasar ilmu alatnya di situ. Ilmu alatnya di situ. Nah, maka di dalam temuan saya itu ayahnya lah yang mengajarkan kitab Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram itu kita tahu bahwa di situ adalah kitab yang berbicara tentang hukum-hukum Islam. Nah, kitab Riyadhus Shalihin dan syarahnya diajarkan oleh kiai-kiai temannya dari ayah ini. Sehingga kelembutannya dapat, fleksibilitas beliau dalam bersikap itu dari Riyadhus Shalihin lah katakan ya. Lalu kemudian dari prinsip-prinsip tentang keislamannya itu dari kitab Bulughul Maram. Oke. Itu berarti komplit juga ya, dia dibesarkan di lingkungan Pakualaman, ada sisi keratonnya gitu, ada pendidikan modern mualliminnya yang gitu, dia dapat sentuhan itu, dan di Kulon Progo, di Galur dia bersentuhan dengan cara pengajaran tradisional dengan Turath ini tadi. Artinya spektrumnya luas dan lengkap gitu ya. Jadi dari sisi itu. Jadi hal yang menarik begini, karena beliau ini kan sadar ya, setelah kemudian harus dibutuhkan, Pak itu sadar dibutuhkan bahwa jenjang kesarjanaan itu perlu. Sehingga ketika beliau mengemban amanah sebagai Ketua Jawatan Agama Islam di Semarang, beliau itu salah satu alasan diantaranya beliau kerso itu pengen kuliah lagi. Gitu. Jadi pengen kuliah lagi. Begitu sampai di Semarang sudah tertatalah tempat kerja gitu kira-kira. Nah, beliau daftar di sebuah universitas. Nama A.R. Fahrudin itu kemudian dilacak dan diketahui bahwa itu adalah orang Jogja. Dan dia menjadi katakanlah orang Muhammadiyah gitu ya. Sudah aktif di Muhammadiyah juga. Sudah aktif di Muhammadiyah ini. Sudah aktif karena sepulang beliau nanti dari Semarang kan menjadi ketua PDM kota. Nah, setelah itu nanti PWM dan seterusnya lah. Karirnya begitu. Nah, begitu di sana itu pada saat dikumpulkan mahasiswa baru, itu nama Pak R itu dipanggil. Dipanggil oleh kalau sekarang dekan gitu ya. Diajak ke ruang tamu tersendiri. Di mahasiswa sudah diurus yang lain. Nah, Pak Air ini kan merasa apa yang salah dengan diri saya gitu. Kok ada litsus organisasi. Sempat pokoknya beliau nggak percaya. Tapi ternyata setelah di ruang dekan itu Pak Air terima kasih kerso memberi pembelajaran di
universitas ini kami mohon Pak Air untuk turut memberikan pendidikan kepada anak-anak. Coba ini bayangkan. Kok gitu? Dia daftar mahasiswa, tapi beliau kemudian diminta jadi dosen. Suruh ngajar. Lo kok begitu? Iya. Itu realitasnya. Maksud saya menjelaskan bahwa spektrum keilmuan itu sudah diketahui sampai ke Semarang. Nah, karena pada saat itu orang yang diangkat menjadi jawatan agama Islam kan tidak sembarangan. Nggak sembarangan ya. Pasti ada dasar bahwa keilmuannya mencukupi. Nah, lalu kemudian beliau yang semula mau jadi mahasiswa dan daftar mahasiswa diterima jadi dosen. Nggak jadi sarjana, tapi jadi dosen. Sampai beliau itu nggak pernah jadi sarjana, tapi pernah jadi dosen. Pernah jadi dosen. Luar biasa ya. Terus berapa lama beliau di Semarang itu sebelum kemudian balik ke Jogja? 7-8 tahun. Oh, lama juga ya? Ya, 7-8 tahun. Lalu kemudian kembali ke Jogja. Untuk selanjutnya beliau bukan menutup ya, mau mencoba untuk fokus di persyarikatan. Beliau di yang sekarang lah PDM Kota Yogyakarta, kemudian ke BWM, lalu kemudian tahun 69 itu ya, kemudian masuk ke PP Muhammadiyah sampai tahun 22 tahun berikutnya. 22 berikutnya ya, luar biasa itu. Jadi kembali ke soal kepemimpinan tadi yang menurut saya gini Pak Siwa. Ada hal yang beliau miliki yang kemudian tidak dimiliki oleh person-person atau mungkin pimpinan-pimpinan pada saat itu. Ya, ini yang kemudian menurut saya menjadikan orang itu rela lego dipimpin oleh beliau. Jadi ini yang kemudian menarik sekali ketika beliau punya karakter yang khusus, yang kemudian komunikasi yang kuat dan sekaligus kepribadian yang punya prinsip, tetapi fleksibel dalam aplikasinya, implementasinya. Sangat fleksibel, baik kepada yang rakyat biasa katakanlah begitu, sampai kepada pejabat tertinggi sekalipun beliau sanggup berkomunikasi dengan sangat bagus. Nah, ini yang menurut saya menarik sekali. Gitu ya, sesuai dengan kadar kemampuan audiennya gitu ya. Dan kepemimpinan pertama kali itu berarti ketua PDM ya, itu tadi. Beliau ketua PDM. Meskipun tadi lagi-lagi mungkin sarjana pada saat itu sudah di lingkungan Muhammadiyah sudah banyak lah gitu. Sudah ada segala macam gitu. Tapi beliau kemudian yang dipercaya untuk memimpin organisasi sebesar Muhammadiyah sampai 20 tahun. Artinya perkembangan 20 tahun kan tidak mungkin tidak ada doktor. Betul. Mungkin tidak ada master kan. Tapi kenapa orang rela seperti itu? Ini kan pertanyaan besar. Kalau tidak kepribadiannya, maka tidak mungkin saya kira itu. Maka saya kemudian ingat kepada nasihat nek arep dadi pemimpin kuwi tulung. Satunya kata, hati dengan laku. Kata, hati dan laku itu mesti seiring seirama ya. Itu. Apa sing mbok kandhake ku ya apa sing nang atimu. Apa yang hatimu itulah yang kamu lakukan. Sincere, otentik gitu ya juga Pak AR. Beliau kan begitu. Gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian kan juga Pak Ikhwan kan mengkomparkan istilah Pak Ikhwan kan sebagai apa itu namanya? Servant leader post servant leader terus kemudian. Istilah servant leader ini kan juga banyak dibahas juga di tempat-tempat lain ya, istilah servant leader. Kenapa Pak AR ini kemudian ditinjau dari sudut pandang psikologi, teori kepemimpinan, ini masuk kategori melampaui sekedar servant leader itu? Jadi ini lucu ini Pak. Jadi saya kan konsultasi dengan Pak Khairuddin Basori. Saat itu begini, sudut pandang saya bahwa Pak AR ini dalam sisi psikologis sudahlah kita ngerti betul lah, kita cocokkan antara beliau begini, teori psikologinya begini kan sudah ketemu. Lalu saya mencoba untuk melihat dari sisi yang lain bagaimana Pak AR ini dilihat dari transcendental. Jadi kira-kira saya sesungguhnya begini, punya obsesinya itu Pak AR itu sesungguhnya wali gitu kira-kira. Oh gitu.
sah untuk menyandang predikat wali. Itu ya. Cuma kan ya tapi yang bisa meneliti wali itu hanya wali, Pak. Jenengan wali juga berarti. Saya wali kelas dan wali murid saya. Oke. Waktu sidang tertutup kan itu yang kemudian kok mentok gitu. Jadi Pak Irun kalau kemudian post transcendental leadership artinya justru sudah di luar ya ini nanti kayak di atas nabi ini gitu loh. Saya pikir iya juga. Kalau kemudian sudut pandangnya kan transcendental kan sudah naik ya. Apapun kemudian disandarkan kepada ilahi, ya satu-satunya orang ya Nabi Muhammad. Kalau kemudian post berarti melebihi itu. Saya nggak punya teori lagi. Iya, bisa melebihi atau malah meninggalkan sama sekali post itu. Karena kemudian bisa lepas dari itu. Nah, waktu itu diskusi saya dengan Pak Irun itu konsultasi terakhir sebelum ujian tertutup. Tapi saya kan tetap bertahan. Saya ya hanya akan mencoba untuk menabrakkan apa yang saya yakini saat itu dengan pandangan yang lain lah Pak. Nah, saya sesungguhnya kan ada ketika ujian tertutup itu kan mohon maaf Pak Prof. Siswanto juga tidak mendeklar tentang nggak boleh itu post servant leader post transcendental leader. Juga Prof. Azhar juga nggak menentang tuh. Saya kira waktu itu yang kemudian memunculkan kan Pak Irun dan mungkin dikuatkan Pak Siva waktu itu. Ya artinya saya bisa paham. Oh ya memang pada akhirnya kalau apa kemudian yang digunakan standar adalah Rasulullah, lah tentu ya memang kita harus memahami bahwa tidak akan mungkin kan gitu ya bisa meninggalkan atau bisa mosok di atasnya itu. Nah itu lalu ketika setelah pasca tertutup itu saya lagi itu ya kita kan diberi waktu 10 hari waktu itu. Jenengan ini super speed itu. Boleh tanya sama istri saya 10 hari itu saya aduh ya Allah ngentek kayak energi betul itu gitu. Lalu apa gitu diperes peres energi. Jadi waktu itu kan saya lalu saya nggak dapat temu apa-apa ini sampai begitu saya nggak dapat ketemu apa-apa ini apa kelebihan Pak Air selesai kan ini nggak bisa lalu kemudian saya itu ketemu dengan dosen UAD ngobrol lah gitu ya kita Mbak ngomong saya punya persoalan begini terus ini weh saiki kan teorimu itu 2 yang digunakan untuk membedah kepemimpinan Pak Air itu yang satu Greenleaf yang satu Maxwell. Nah coba yang Maxwell itu kan yang kemudian menjadi teori utama sesungguhnya sehingga nanti terlahir post transcendental leaders. Tetapi kemudian coba dibalik Mas dibalik piye maksudmu coba sing servant leadership itu yang kemudian karena itu kan tidak semua yang servant leaders itu seperti Pak Air. Kemudian Pak Air punya kelebihan misalnya di titik religiusitasnya, di titik di mana servant leader pemimpin-pemimpin yang ada itu tidak tidak dimiliki Pak Air punya. Nah saya kira itulah jadi alasan post lah kira-kira begitu. Oke. Itu mungkin setelah 2 sampai 4 hari ya saya agak lupa itu. Jadi saya sudah pening betul ini. Ini kayaknya gagal dah saya ini sudah susah sekali ya ketemu. Saya begitu malam itu saya langsung telepon Pak Irun. Saat saya ketemu, kira-kira yang kemarin di sedang tertutup itu, nanti kelebihan, itu yang kemudian masuk. Nah kan, terus waktu itu kan Pak Hilman ya, Pak Hilman memberikan cluenya, coba ditekankan lagi. Pak Siva juga dalam ora-ora itu saya baca, oh iya ini harus ada semacam penguatan di sisi-sisi yang tidak dipunyai kriteria indikator teorinya Greenleaf itu di Pak Air ada. Lah itu kita gali lagi. Setelah ketemu jadi kalau Greenleaf itu ada 9 poin. Ada 9 poin Greenleaf itu kayak mendengarkan, visioner, konseptual gitu kan. Lalu memperhatikan, mengembangkan, menumbuhkan perhatian terhadap macam-macam itu ada 9. Nah Pak Air ada 13.
Apa plusnya Pak AR apa yang dia yang ditemukan dari pribadi Pak AR itu? 9 ini katakanlah cocok lah ya. Cocok oke, masuk semuanya masuk. tuh. Tapi kemudian Wallace AC mengembangkan sikap religiusitas pribadi. Mengembangkan sikap religiusitas pribadinya, karena beliau kan orang yang tekun sholat malam, puasa, Senin Kamis, tapi juga itu untuk umat, untuk orang lain. Untuk orang lain. Artinya apa, dari dakwah-dakwah beliau, kemudian itu selalu mengajak ke arah itu. Artinya bisa masuk ke dalam mengembangkan religiusitas orang lain. Sampai kemudian orang-orang Cina, orang-orang Nasrani pun turut merasakan bahwa saya mendengarkan ceramah Pak AR itu, saya bukan orang Muslim pun senang, tertarik. Nah, itu. Dan bisa diambil manfaatnya untuk non-Muslim pun ya. Non-Muslim pun bertambah keyakinan dia terhadap agamanya. Itu. Ini hasil wawancara juga itu. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, kesederhanaan. Kesederhanaan nggak dimiliki dalam teori Greenleaf. Sampai akhir periode pun Pak AR nggak pernah punya rumah. Ditawari mobil dari Kementerian Agama pun, mobil loh ini. Mobil pada saat itu sebagai jawatan tadi Kementerian Agama itu. Beliau nggak mau. Nah, artinya memang kesederhanaan itu memang menjadi inherent beliau. Sikap bukan hanya pada penolakan terhadap material dunia, tetapi itu menjadi perilaku kesederhanaannya mulai dari ngendikonipun beliau yang mudah diterima. Ya kalau kemudian Pak Sifat tadi kan khotibun nas bi qadri uqulihim, kira-kira kan begitu ya. Nah, itu beliau betul-betul tidak hanya pada lisan, tapi perbuatan, perilakunya amat sangat sederhana yang bisa diterima di semua kalangan. Kesederhanaan itu yang membedakan, di mana Greenleaf tidak punya itu. Nah, yang ketiga, itu yang ketiga ya. Lalu yang terakhir yang jadi ke-13 itu mengembangkan orang lain. Potensi bawahan itu selalu menjadi perhatian beliau, dan ini nyangkutnya nanti pemikiran beliau yang kolektif kolegial. Di Muhammadiyah itu melahirkan istilah kolektif kolegial itu ternyata bermula dari Pak AR. Oh gitu ya? Iya. Kolektif kolegial yang diadopsi oleh negara sekarang, Pak KPK, kolektif kolegial, kolektif kolegial itu Muhammadiyah kan itu. Jadi Pak AR menumbuhkan kepemimpinan yang kemudian mengembangkan orang lain, lalu kemudian muncullah dari situ kolektif kolegial. Ini yang kemudian tidak ada di dalam servant leadersnya Greenleaf. Ya. Nah, ini saya kira karena waktu 4 sajalah saya bilang. Nanti kalau kebanyakan butuh tambahan waktu lagi. Kalau normal pada saat itu mungkin lebih ya. Ada ya kalau normal, karena sudah deadline. Ayo kapan lagi ditagihin terus. Gitu. Jadi semakin kita mengkaji dokumen, semakin kita mencoba untuk mendetailkan dengan mengklarifikasi itu dengan tokoh-tokoh tadi, adanya oh ya betul seperti itu Pak AR itu kepribadiannya. Gitu. Iya, wawancara kita dengan para sesepuh begitu tuh. Dengan para sesepuh, dengan Pak Mukhlas, Setiawan. Ada satu lagi, Pak. Agak lupa. Oke. Tapi memang kadang kalau kita di-push sudah mentok begitu tuh, yang tadi itu waktu stuck itu ada writing block namanya itu mesti itu namanya refreshing, ngobrol dengan orang kemana gitu. Nanti ketemu itu inspirasi, mesti kalau di-push terus itu jalan keluarnya entah nyelip di mana gitu bisa itu ketemu. Ternyata harus begitu jalannya. Dan luar biasa temuannya. Jadi sesungguhnya gini Mas Pak, tahun 2019 sebelum COVID, saya itu sudah bab 3. Jadi tinggal bab 4 saja. Kata Pak Sifat, ini tinggal wawancara sama menguatkan nanti hasil wawancaramu dengan temuan penelusuran dokumennya itu digadukke. Kemudian didialogkan dengan teori. Kan tinggal 45 itu kan. Didialogkan dengan teori, kemudian diketemukan antara wawancara dengan temuan yang ada di dokumen itu seperti apa. Nah, kemudian kan ya
tapi itu bukan akhirnya tidak boleh jadi alasan. Ya pokoknya telat ngono wae. Nek rada ya jenengan juga waduh. Terima kasih Mas Iwan. Oke, sebelum kembali ke Pak R lagi, ini soal disertasi lagi. Sebenarnya kalau tantangan utama bagi Pak Ikhwan nulis disertasi itu apa dan gimana cara ngatasin tantangan itu? Itu tadi Pak. Jadi yang pertama menurut saya malas. Kemalasan itu musuh utama. Dan pertama saya kira begitu. Apapun alasannya sesungguhnya. Saya kalau kemudian harus mencari alasan 1001 alasan. Saya pada saat itu sudah bab 3 selesai, target saya mestinya 4 tahun, tetapi kemudian saya akan dapat tugas di PKO. Tapi saya itu tidak boleh saya jadikan alasan. Pada saat saya dapat tugas di PKO itu, tepat saat itu, ini COVID. Puncak-puncaknya. Biasa, COVID sudah merebak kemana-mana. Saya orang baru di rumah sakit, tidak punya pengalaman sama sekali. Masuk ke kantor sudah diarahkan jalannya, jangan ke sini, jangan ke situ. Nanti kalau mau inspeksi pasien lewatnya sini, jangan ke area merah. Itu menjadi tekanan psikologis. Meskipun itu sekali lagi saya nggak boleh jadikan alasan. Dan peristiwa langkanya oksigen yang kita ngerti di depan mata. Setiap hari manajer dengan supervisor harus menggunakan APD sekian lama untuk menyucikan orang. Saya nggak bisa banyak berbuat kecuali ya itu kemudian berpengaruh, meskipun sekali lagi 1001 alasan, tapi pada prinsipnya malas dan saya terlambat menyadari itu. Saya bisa bayangkan kalau tahun 2019 itu saya selesai, maka cum laude. Karena tinggal selangkah. Nah ya tinggal selesai, tinggal sedikit lagi lah ya, gitu. Dan IPK 3,93. Lah iya, udah artinya nyaris sempurna itu ya. Tapi terus kemudian karena itu tadi ada penundaan, terus kemudian tertimpa amanah, terus kemudian kondisi dan segala macamnya gitu. Satu lagi yang saya boleh. Jadi ini di balik layar. Anak saya kan kuliah pada saat itu, masuk kuliah pertama. Masuk kuliah pertama tahun 2020-an itu. Iya 2020. Kan sekitar bulan Juli Agustus ya. Nah, satu di kedokteran, satu di UIN. Oke. Nah, kembar anak saya ini. Oh kembar. Pada tahun yang sama kembar musim COVID. Musim COVID, saya diminta ke PKO gitu ya. Saya tidak terbayang karena SPP untuk kedokteran 1 semester, Pak Siva ngerti lah kira-kira bayangannya. Kedokteran di kampus swasta atau negeri? Swasta. Di kampus swasta lagi. Gitu. Di swasta, di tetangga kita ya, di tetangga UMY itu. Nah itu, waduh, saya ya itu juga artinya menjadi aneka, ibaratnya pecel ya tambah kira-kira gitu ya, tambah bumbunya itu tambah bumbunya itu kira-kira seperti itu tambahannya. Tapi kemudian kesadaran saya itu terpantik begini, nek guru dadi biasa dirampungke. Jadi kata itu lalu kemudian kan saya sudah wah ini kurang berapa bulan apa sanggup saya kira-kira begitu, karena saya perjalanan dari bab 3 menuju ke bab 4 itu agak oke lah. Begitu seret, kemudian ada ujian kelayakan dah. Sebelum tertutup ini kan. Itu saya berpikir bisa. Saya masih optimis bisa. Tapi begitu ujian tertutup, saya jeglek itu. Waduh, sempat pada titik writing block tadi. Wah, metu ya opo gitu ya. Nah, terus kemudian kita ngobrol termasuk dengan Bapak Guru, termasuk Ustadz Hamdan. Saya terima kasih beliau. Nek kur dadi wong biasa nek wong dadi cerdas terus mapan wis rasa rampungke apapun nek kur biasa-biasa dirampungke. Ya saya merasa. Saya itu siapa? Ya wis sudah pokoknya ndelalah kok tadi itu Mbak Mi bareng ngobrol, saya punya persoalan gini-gini. Wis dibalik wae Mas. Piye maksudnya dibalik? Sing transendental ditinggal, saiki jenengan gunakan yang teori kedua itu, yaitu yang jadikan pertama itu. Itu titik baliknya. Oh iya wes. Maknyus gitu ya, Pak. Ada ketawa gitu. Ini saya gitu. Jadi paling tidak untuk mengatasi dengan berbagai macam kesibukan dan segala macamnya tadi itu ya
ya harus dipaksakan, harus nulis gitu. Memang, makanya akhirnya malas itulah sesungguhnya musuh pertama. Sulit enggak juga, ya cuma bahwa itu mentok pekerjaan semudah apapun, kalau kemudian intensitasnya itu terus-menerus kan, ya ada bosan, ada jengah, ada itu ya, sehingga kadang-kadang pikirannya menjadi tidak los. Meskipun pekerjaan mudah itu, tapi begitu ya betul. Kalau pada suatu stucknya itu kemudian harus terus dan ada jalan keluar. Fokus, insya Allah jadi jalan keluar. Oke, balik ke ini deh, ke Kiai Air lagi. Kalau tadi kan disebutkan bahwa ada 9 kriterianya Greenleaf, terus kemudian beliau itu adalah post servant leader karena punya kualitas yang lebih dari itu. Apa itu namanya? Orang seperti Pak AR ini di lingkungan Muhammadiyah lazim banyak terjadi atau ini spesial? Ini Pak AR gitu. Iya. Jadi menurut saya tentu tidak akan ada yang sama orang Pak AR di Muhammadiyah. Ya kan? Jadi beliau hidup dan hebat di masa beliau, ya tentu karena zaman membutuhkan saat itu. Nah, kalau kemudian kita kategorikan itu kan kepemimpinan di Muhammadiyah itu kan ada yang cendekiawan, ada yang ilmuwan, lalu ada yang kiai atau katakanlah mendekati wali gitu kan. Meskipun kemudian tidak lazim di Muhammadiyah sebutan wali itu, misalnya Kiai Dahlan, bagaimana kepemimpinan masa awal Muhammadiyah itu lebih cenderung menjadi pribadi dan sosok teladan yang ke arah pemahaman agamanya lebih sumulia gitu ya. Nah, kemudian zaman kan berkembang. Nah, kebutuhan pasca Pak AR ini tampaknya Muhammadiyah harus mereformasi diri juga. Maka Pak Azhar Basir itu mulai menjadi kriteria tanpa tertulis, tidak tertulis ya di Muhammadiyah, menjadi sosok ilmuwan. Kemudian Pak Amin Rais, Buya Syafi'i Ma'arif, dan juga tentu ideolog kita Pak Haidar itu seorang ilmuwan yang sesungguhnya kepribadian Pak AR itu menitis di kalau di Muhammadiyah tidak boleh mengatakan menitis, tetapi kemudian sebagian ini ada di dalam para karakter pemimpin ini. Gitu. Pondasinya diletakkan oleh Pak AR tadi itu. Misalnya bagaimana egalitariannya, bagaimana suka mendengarkannya, itu memang 13 ini tidak berkumpul dalam satu. Kalau nanti berkumpul dalam satu berarti Pak AR ada lagi dong. Jadi reinkarnasi, padahal nggak mungkin reinkarnasi terjadi. Iya. Maka pertanyaan Pak Irut ketika sedang terbuka itu kan, apa bedanya Pak AR dengan Pak Haidar gitu? Ada satu jawaban yang sesungguhnya ya luar biasa. Tapi ngelesnya apa? Saya lupa ngelesnya waktu itu gimana. Iya. Jadi menurut saudara, apa ini perbedaan kepemimpinan Pak AR dengan kepemimpinan Pak Haidar? Pak Haidarnya ada di situ lagi. Ya, di situ kan waktu itu saya sempat mikir, Pak AR itu kan kader yang berbobot gitu ya, tapi tulisannya ringan-ringan. Nah ini kalau Pak Haidar ini bobotnya ringan, tapi tulisannya kan berbobot. Gitu. Jadi bobot ininya, bobot badannya. Pak AR bobot badannya luar biasa, tulisannya kan ringan, bukunya tipis-tipis, bahasanya begitu-begitu ya, bahasa kerakyatan. Nah, ini bahasa yang dipahami oleh banyak halayak gitu. Kalau Pak Haidar itu tulisannya kan luar biasa. Jadi kita harus tekun memahami betul itu 1, 2, 3 kali baru kemudian kita bisa paham. Dan saya kira itu kebutuhan, maksud saya kebutuhan zaman harus memang begitu gitu. Dan Pak Ketum atau Pak Haidar Nasir sosok itu tepat begitu hadir di zaman sekarang. Dibutuhkan karya intelektual yang seperti itu. Nah, jadi itu yang kemudian kalau dulu kan saya menyampaikannya ya yang jelas perbedaannya Pak AR sudah meninggal. Pak AR tidak punya rumah, nah Pak Haidar kan sudah punya rumah, kan itu sesuatu yang tapi indipnya itu sesungguhnya. Indipnya adalah memang
pemimpin itu terlahir untuk mengatasi masalah pada zamannya. Iya. Kalau saya begitu ya. Tapi kalau pada zaman Pak AR yang kira-kira dibutuhkan model pemimpin semacam itu, itu konteks sosial kah, politik kah, semacam apa sehingga pas lahirnya Pak AR sekali saat itu tuh. Kalau menurut saya gini Pak Siva, jadi Pak AR itu kan punya kemampuan linuwih dalam berkomunikasi. Ketika situasi politik asas tunggal yang kemudian dipaksakan oleh rezim Orde Baru, Muhammadiyah sampai menunda muktamar kesekian tahun. Jadi kira-kira 2 atau 3 tahun itu kan tertunda. Dalam waktu itu karena masih belum ketemunya antar anggota pimpinan untuk menerima atau menolak asas tunggal Pancasila. Tahun 80. Nah, tahun 80-45 ya. Lalu kemudian kepiawaian Pak AR dalam melihat situasi ini menurut saya adalah bukti bahwa beliau dibutuhkan zamannya. Iya karena zamannya adalah represi pemerintah yang sangat menekan semua ormas-ormas harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal. NU dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq di Jember menerima. Selesai. Tanpa dialognya nggak panjang. Tapi Pak AR bisa mengkomunikasikan itu baik ke rezim maupun ke jamaah gitu. Ke internal persyarikatan. Jadi saya kira itu yang kemudian beliau ini hadir di zaman yang tepat pada saat itu. Gitu. Gitu ya. Tapi kalau melihat kita sekarang ke sekarang lah, kira-kira model dari Pak AR tadi itu, kualitas kepemimpinan kayak Pak AR atau pemimpin Muhammadiyah yang lain, kalau ditarik ke skop yang bukan hanya Muhammadiyah, ke skop nasional gitu, kira-kira apa yang perlu didesakkan lah kira-kira gitu. Ini karakter ini nih yang kita krisis dan kurang dan belum ada. Apa kira-kira yang terutama tuh? Kalau saya sehingga mencoba untuk membreakdown hasil penelitian ini dalam sebuah modul, di mana modul ini nantilah yang akan kita coba membuat untuk pelatihan kepemimpinan model Pak AR. Nah, tentu akan kita sesuaikan dengan kebutuhan sosok pemimpin saat ini itu seperti apa idealnya, gitu ya. Jadi setidaknya begini, kalau Greenleaf itu dengan 9 itu, saya kira adalah hasil penelitian dan hasil survei yang cukup dalam sehingga menjadi sebuah teori. Bangunan itu sudah dibangunlah sesuai dengan kode-kode atau katakanlah ilmiahnya. Nah, misalnya pemimpin yang suka mendengarkan, pemimpin yang visioner, pemimpin yang memahami tentang karakter keberbedaan dan kebermacaman rakyat, kebinekaan lah itu. Jadi kemudian menjadi mengayomi. Jadi saya kira ini pemimpin-pemimpin yang di saat ini perlu hadir. Kalau kemudian begini maksud saya, kalau kemudian kita menggunakan teori itu dan lepas dari soal religiusitas seseorang, nah saya kira pure teori itulah setidaknya ya mengayomi. Nah, cuma begini Pak Siva, ini semua menurut keyakinan saya lahir dari pemahaman agama yang dalam. Suka mendengar, punya konsep. Misalnya begini, kalau kita tarik ayatnya walal akhiratu khairul laka minal ula, dan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dibandingkan kehidupan dunia, itu kan visioner. Orang yang kemudian berpandangan jauh, tidak hanya di dunia bahkan lintas alam. Nah, artinya memang itu tidak kemudian berpikir sejenak sesaat lalu kemudian melupakan visi jangka panjangnya setelah hidup ini bahkan. Kalau itu kemudian dalam keyakinan saya sesungguhnya ketika seseorang itu antara kata, hati dan lakunya kuat sama, maka kemudian lahirlah sikap-sikap turunan itu. Nah, lalu kenapa kalau orang kemudian beragamanya tidak kuat? Apakah mungkin bisa begitu? Nah, menurut saya malah justru pertanyaannya di situ. Bagaimana kita menciptakan seorang pemimpin yang
yang katakanlah menjadi idola atau menjadi sosok yang diharapkan rakyat, kemudian umat, tetapi kemudian keagamaannya nir atau katakanlah kurang, apakah mungkin begitu? Bisa jadi karena mungkin dibentuk dengan lingkungan, kemudian juga bacaan, ya saya kira bisa ya. Tetapi yang sungguh dari panggilan hati, maka orang yang beragama kuat itu maka menginspirasi sifat welas, sifat asih, sifat mengembangkan orang lain, sifat visioner, sifat punya konsep. Nah itu saya kira orang beragama yang kuat lah ya, yang lurus begitu. Jadi itu tadi buahnya gitu ya, buahnya itu sikap-sikap welas asih, bisa menumbuhkan potensi orang, dengan keragaman dia bisa toleran, bisa menghargai gitu. Itu adalah buah dari akar keagamaan yang kuat. Itu gitu keyakinan ya. saya ya, itu keyakinan saya Pak. Jadi kalau kemudian kalau orang kemudian bicara teori saja tanpa kemudian mengaitkan dengan agama, mungkin bisa juga. Karena Greenleaf kan sudah membuat teori itu kan berarti dia sudah membuktikan kan. Betul. Ya kalau di ada judul bukunya The Varieties of Religious Experience, macam-macam pengalaman keagamaannya William James itu kan gitu. Hubungan dengan yang maha, the more itu membuahkan buah yang positif gitu. Fruit of actionnya, buah actionnya itu bagus gitulah kira-kira. Bagus gitu. Cuma ya mungkin ada pertanyaan yang agak katakan nakal gitu loh. Nah, tapi kok kenapa ya ada orang-orang ini agak random saja. Orang yang tampaknya secara spiritual kuat, bagus gitu. Tapi kok dia nggak welas asih, tapi kok dia nggak yang salah di mana? Nggak menghargai keragaman gitu tuh. Kalau refleksi Pak Iwan gimana tuh? Kalau saya berarti dia pecah kongsi. Pecah kongsi ya itu tadi. Tidak sesuai berarti. Hanya dia bisa menyembunyikan. Ketika kemudian ada yang disembunyikan dan tidak sesuai antara lisan, hati dengan perbuatan, ya, saya bisa nih perbuatan saya di sana saya tutup, saya di sini tersenyum padahal di belakang saya marah. Gitu ya, kalau itu kemudian yang terjadi, maka kemudian apapun tinggal soal waktu. Ini saya kira tepat ini tadi mana ini ya. Ini Allah tahu. Hati-hati keburukan itu ya mana tadi? Itu saya baca sekilas tadi itu. Ya ini apa itu namanya? Komik lah, komik. Allah tahu kualitas dirimu yang sebenarnya. Gitu. Ya ini kan. Jadi ya itu jatah usia atau mungkin terlihat saya tadi sepintas membaca lah. Gitu. Jadi lambat atau cepat, waspadalah perbuatan burukmu, cepat atau lambat akan kembali padamu. Itu ya. Kan? Gitu. Soal waktu saja. Soal waktu saja ya. Iya. Karena yang memang lurus dan konsisten itu harusnya antara hati, ucapan dan perilaku. Itu yang ditekan. Konsisten ya linear lah gitu linear. Ya. Itu yang dinasihatkan Bapak kepada saya dan saya melihat Kiai Haji Agus Salim begitu. Mendirikan misalnya bahkan ayah juga ini M. Natsir juga begitu. Natsir mantan ketua Masyumi tokoh Persis. Beliau begitu juga memberikan contoh. Jadi beliau mengenalkan saya waktu kecil itu ya begitu. Anunya itu di depan gambar ini Agus Salim. Ayah pengen jadi sana, tapi dengan usia yang tidak mungkin kamu harus mewujudkan itu. Seperti itu. Gitu ya. Luar biasa. Oke, sebelum kita tutup, ingin inspirasi kepemimpinan kan banyak tadi referensinya, contohnya, nasihat-nasihatnya. Pak Ikhwan boleh nggak kasih contoh? Kan sekarang menjabat sebagai ketua PWM ini. Bagaimana Pak Ikhwan menerjemahkan mungkin salah satu saja contoh-contoh yang tadi referensi yang sudah dimiliki itu dalam Pak Ikhwan memimpin Muhammadiyah di PWM ini. Ya. Jadi yang pertama yang menjadi asas dan sudah jalan yaitu kolektif kolegial.
Saya selalu menekankan bahwa persyarikatan ini harus dipimpinkan, bukan sekedar dipimpin. Ketika kita sudah memutuskan sesuatu, maka itulah yang harus menjadi komitmen kita secara kolektif kolegial. Tidak ada kata yang berbeda dari apa yang sudah kita putuskan. Kalau kata itu berbeda, itu di ruangan ini, di tempat ini, silakan. Jadi saling kritik, hantem debat dan segala macam, oke di situ. Tapi hanya di sini. Tapi kalau sudah keluar, kita kolektif kolegial, itu yang salah satu yang harus saya tekankan. Yang kedua, saya menerjemahkan Pak Air itu dengan bahasa sederhana. Muhammadiyah yang secara ideologis dokumennya tersusun dengan rapi, kuat sejak sebelum Indonesia merdeka. Bagaimana Kiai Dahlan mentransformasikan kata iman dalam sebuah perilaku feeding, schooling, healing, lalu menjadi sekian banyak amal usaha. Itu kan wujud dari keimanan beliau. Sampai dengan bagaimana langkah 12 Yunus Anis, kemudian bagaimana Muqaddimah Anggaran Dasar Ki Bagus Hadikusumo, bagaimana kemudian kepribadian Muhammadiyah, dan seterusnya sampai dengan Islam berkemajuan itu, bangunan ideologisnya sudah kokoh. Nah, saya kira ini yang kemudian harus kita tekankan betul, bahwa bermuhammadiyah itu landasan utamanya adalah keyakinan pada Allah. Itu tidak boleh semacam goyah. Dan itu yang kita sampaikan kepada teman-teman. Untuk apa kita bermuhammadiyah? Pertanyaan itu. Untuk membesarkan Muhammadiyah, lalu Muhammadiyah menjadi menjadi, bukan, sesungguhnya hakikatnya adalah li'ila'i kalimatillah. Bahwa Muhammadiyah adalah alat, tempat kita, wadah dakwah kita, ikatan dakwah kita, bahwa dia jam'iyah iya, bahwa dia harokah iya, bahwa dia syirkah iya. Tempat kita menjalin kerjasama dengan pihak manapun, tempat kita melakukan sebuah gerakan, tapi sekaligus bersama-sama dalam sebuah ikatan jam'iyah. Nah, ini yang harus terus kita ini kan. Nah, kehidupan Pak Air yang kedua, supaya apa yang bangunan ideologi ini bisa diterima, tidak hanya di kalangan pimpinan, saya mencoba untuk menerjemahkan Muhammadiyah dengan bahasa yang sederhana, supaya kira-kira yang paham dengan Muhammadiyah itu adalah yang juga mereka di sawah-sawah, mereka yang kehidupannya dari nggade hewan, orang-orang yang terpinggirkan. Maka saya kalau sudah pengajian di kampung-kampung, nah itu yang kemudian tugas saya merasa bahwa saya harus bisa menyederhanakan seperti bahasa Pak Air. Itu bukan perkara mudah itu. Apalagi kalau biasanya ngomong sama mahasiswa gitu. Jadi ada dua dunia dalam diri saya. Gitu ya. Ya, ketika saya harus berhadapan dengan al-mad'ung, maka ya biqadri uqulihim. Ketika harus saya berhadapan dengan Darul Arqam Purna pimpinan pusat IMM, saya tentu tidak akan pernah atau tidak akan menyampaikan seperti yang saya sampaikan dalam pengajian umum, tentang hal-hal yang memang sesuai konsumsi mereka. Dan itu yang sekarang ada dalam diri saya untuk berupaya begitu. Luar biasa itu. Saya belum bisa dan nggak akan pernah bisa mencontoh Pak Air. Pak Air itu sampai akhir hayat beliau kan nggak punya rumah. Saya sudah terlanjur punya rumah. Ya. Gimana? Tapi kan tergantung tantangan zamannya juga gitu. Kadang mad'u itu juga begitu kan lihatnya. Ini kalau dai-nya datang agak prihatin gitu kan jadi gak enak sendiri gitu ya. Oke gitu Pak Ikhwan ya. Terima kasih banyak rawuhnya berbagi di sini, banyak inspirasi dari Pak Ikhwan sendiri, dari Pak AR, dan banyak tadi perjuangan dalam disertasi juga gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Gitu. Insyaallah ketemu lagi nanti ngobrol-ngobrol lagi tentang Muhammadiyah kah, tentang yang lain-lain gitu insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Pak Siwa. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.